Daily Wisdom. Bapak Ibu sekasih Tuhan, hari ini kita akan membahas satu istilah, yaitu inersia. Mungkin di antara Bapak Ibu asing dengan istilah ini. Saya akan memberikan sebuah gambaran inersia seperti demikian. Saya meletakkan baterai di atas Alkitab ini. Dan baterai ini akan berdiam diri. Dia akan mempertahankan kondisinya, berdiam diri sampai ada suatu gaya yang mempengaruhi dirinya untuk bergerak. Nah, demikian juga ketika baterai ini bergerak, maka baterai ini akan bergerak terus sampai ada sesuatu yang mempengaruhi baterai ini untuk berhenti. Disinilah hukum inersia, yaitu kecenderungan sebuah benda fisik yang mempertahankan dirinya, menolak mengalami perubahan sampai ada sesuatu yang mempengaruhi dirinya untuk bergerak atau untuk berdiam diri. Itulah inersia. Sebuah becak, dia akan diam terus sepanjang tidak ada satu gaya atau tidak ada sesuatu yang mempengaruhi becak itu untuk bergerak. Becak itu akan bergerak terus sampai ada sesuatu yang mempengaruhinya, becak itu untuk berhenti. Tapi selama becak itu tidak ada yang mempengaruhi untuk berhenti atau bergerak, maka becak itu akan berdiam terus atau bergerak terus. Itu hukum inersia. Nah, sobat-sobat Daily Wisdom, ternyata inersia tidak terjadi hanya pada benda-benda mati. Inersia pun juga terjadi pada perilaku manusia. Ada orang-orang yang terus bangun siang, sampai kemudian ada sesuatu yang membuatnya harus bangun pagi. Dan itu kemudian menjadi terus-menerus bangun pagi. Misalkan karena sekarang sudah ada pekerjaan, atau mungkin ada tugas-tugas lain. Ada juga orang-orang yang terus bekerja, sibuk terus, lupa segalanya. Sampai akhirnya ada sesuatu yang mengubah orang itu untuk memperhatikan istirahat. Mungkin bisa ketika ada sakit atau mungkin ada sesuatu yang lain. Atau di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Ada orang-orang Kristen yang lupa ibadah. Sibuk dengan rekreasi atau sibuk dengan hal-hal yang lain. Sampai ada sebuah peristiwa yang harus mengingatkan mereka untuk kembali memperhatikan ibadah mereka. Nah, sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itulah kenapa Allah memberikan aturan tentang Sabat kepada orang Israel yang tercatat di dalam Imamat pasal 25 ayat yang kedua. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. Perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa orang Israel tidak hanya terus bekerja tanpa berhenti, atau orang Israel tidak terus berdiam diri tanpa bekerja. Namun Allah memberikan hari Sabat untuk mereka kembali merenung esensi kehidupan mereka. Itu adalah harus bekerja dan berkarya. Namun di dalam bekerja berkarya, mereka pun harus berhenti sejenak untuk melihat kembali kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan. Itulah hari Sabat. Dan itulah kenapa Allah memberikannya. Bukankah itu relevan dengan kehidupan kita? Hidup kita yang di zaman teknologi yang canggih ini, kita sibuk bekerja sehingga makan bisa buru-buru, sehingga kehilangan makan dengan bersama saudara. Kita terus dikejar dengan tuntutan-tuntutan tugas dan sebagainya. Dan disitulah kita mengalami kesibukan dan kita bisa lupa kepada Tuhan. Bukankah ini juga relevan dengan kehidupan kita sekarang ini? Kita juga seringkali lupa Tuhan. Dan kita seringkali lupa mengingat cinta kasih Tuhan. Karena itulah kita juga seringkali lupa
untuk dapat melayani dalam kehidupan kita. Nah, sobat-sobat Daily Wisdom, Allah memberikan hari Sabat supaya kita sebagai orang-orang Kristen tidak mengalami inersia, yaitu kecenderungan yang tidak mau berubah, tapi hanya mau berdiam diri, mager, atau terus bekerja tetapi lupa untuk beristirahat dan mengingat kepada Tuhan. Hari Sabat Allah berikan supaya kita melihat kehidupan ini dengan kacamata Allah. Dialah sang pemilik hari, dialah sang pemilik kehidupan, dialah yang memelihara hidup kita. Oleh sebab itu, kita sejenak menenangkan diri menyembah Dia. Kita harus mau melayani Dia dalam kehidupan kita dan tidak melulu berbicara tentang keegoisan kita. Dan juga kita diingatkan, kita tidak boleh mager, malas gerak, tetapi kita harus berkarya untuk kemuliaan namanya. Demikian, Sobat Daily Wisdom, Tuhan memberkati. Salam Daily Wisdom.